Koperasi Desa Merah Putih ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Koperasi Desa Merah Putih di Subang itu 253. Yang sudah berjalan? Kalau yang sudah berjalan baru 25. Oke. November, Oktober, Desember 3 bulan mereka menurunkan bantuan tenaga. Bumdes sudah berjalan tentang usaha telur ayam. Meneliti habis soal Koperasi Desa Merah Putih di Subang ini seperti apa. Tapi sebelumnya nih, buat pengetahuan masyarakat, apa sih Koperasi Desa Merah Putih ini, Pak? Oke, untuk Koperasi Desa Merah Putih ini memang ini merupakan program PSN dari pemerintah pusat, di mana ini Koperasi Desa Merah Putih ini dilahirkan dari Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Jadi Koperasi Desa Merah Putih ini asli gagasan dari Pak Presiden untuk dibentuk di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, dan dikeluarkanlah instruksi Presiden untuk percepatan pembangunan ini. Nah, jadi Presiden mengeluarkan Inpres nomor 9 untuk pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Sebanyak se-Indonesia itu kemarin dilaunchingkan pada waktu bulan Juli, kalau tidak salah tanggal 12 itu 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. 80.000? Ya, 80.000 Koperasi Desa Merah Putih. Kalau tidak seperti itu, dan juga dan untuk segera pemerintah pusat melegalkan, mempercepat pembangunannya serta usaha-usahanya. Jadi Koperasi Desa Merah Putih, satu desa itu harus satu Koperasi Merah Putih. Nah, jadi Koperasi Desa Merah Putih dilahirkan dari Inpres nomor 9 tahun 2025. Oke, ini Pak itu kan di satu Indonesia ya Pak? Satu Indonesia. Kalau di Subang sendiri itu gimana Pak? Nah, Koperasi Merah Putih Pak? Untuk di Kabupaten Subang memang seperti kita ketahui, Subang itu ada dua jenis kewenangan di daerah, terutama di desa-desa, yaitu ada desa, ada kelurahan. Nah, kelurahan ada 8, sisanya desa. Jadi seluruh koperasi desa kelurahan Merah Putih di Kabupaten Subang itu sebanyak 253 harus terbentuk. Totalnya harus terbentuk gitu. Harus terbentuk, betul. Dan alhamdulillah kita sudah dilaksanakan, apapun tahapan nanti akan saya jelaskan. Oke. Nah, sekarang di Koperasi Desa Merah Putih ini sekarang sampai saat ini nih Pak, sudah ada berapa Pak? Koperasi Desa Merah Putih ini kalau kita terangkan, ya kita coba terangkan alurnya. Oke. Alurnya. Boleh Pak. Jadi Koperasi Desa Merah Putih itu memang saya pada waktu menjabat jadi Kabid Koperasi baru 1 tahun. Datanglah program pemerintah ini, di mana bulan April itu kami dipanggil rapat rakor di provinsi untuk segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Oke. Tuh ya. Jadi ternyata hasil rakor itu ada beberapa tahapan. Koperasi Desa Merah Putih ini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang ada di seluruh Indonesia, yaitu tahap pembentukan, tahap pengembangan atau operasional, tahap monitoring, evaluasi. Awalnya 3 tahap. 3 tahap. Nah, 3 tahap itu harus dikejar oleh waktu. Kita dikasih waktu. Alhamdulillah untuk Katek Subang bisa mengikuti itu. Sekarang sudah di tahap mana nih Pak? Nah, sekarang itu sudah di tahap operasional atau pengembangan. Sebelum tahap pengembangan, coba saya terangkan dulu terkait tahap yang pertama, tahap pembentukan. Tahap pembentukan ini sesudah rakor dari Bandung, dari provinsi 2 kali, kami melaporkan kepada pemerintah daerah, dalam ini ke Pak Sekda, untuk segera mengadakan rakor di tingkat Kabupaten Subang, dan dilaksanakan kalau tidak salah tanggal 28 Aprilan lah. Kita rakor memanggil para camat se-Kabupaten Subang untuk segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Tahap pertama nih, pembentukan Merah Putih. Bulan April itu. Bulan April itu rakornya. Alhamdulillah para camat se-Kabupaten Subang memberikan apresiasi yang sangat baik. Mereka menyambut baik dan sangat mendukung sekali dalam tahap pertama ini, pembentukan. Para camat Kabupaten Subang alhamdulillah memberikan instruksi kepada kepala desa untuk segera rapat di tiap kecamatan mengenai sosialisasi untuk pembentukannya. Jadi sebelum pembentukan kita sosialisasi dulu tata cara pembentukan.
Nah, Koperasi Desa Merah Putih ini dibentuk berdasarkan bukan oleh dinas koperasi, bukan oleh kepala bidang koperasi, tetapi hasil dari Musdesus, musyawarah desa khusus yang dipimpin oleh ada BPD, ada perangkat desa dan lain sebagainya, membentuk kepengurusan Desa Merah Putih. Alhamdulillah sesudah itu semua di tahap kecamatan kita sosialisasi, walaupun dengan tenaga yang ada di dinas koperasi terbatas, tetapi bisa terlaksana karena alhamdulillah ada pendamping desa yang membantu kita, Pak. Itu yang paling penting. Yang kedua, para kepala desa sangat antusias membantu kami, para camat apalagi. Nah, sesudah Mundesus itu terbentuk, seluruh Kabupaten Subang pada waktu itu terbentuk dalam waktu 1 bulan. Dalam 1 bulan? 1 bulan. Kalau tidak salah bulan Mei. Bulan Mei itu sudah terbentuk, maaf ya kalau tidak salah, bulan Mei itu terbentuk kepengurusan Koperasi Desa Merah Putih. Jumlahnya berapa? 253. Dalam 1 bulan? Dalam 1 bulan terbentuk kepengurusan. Bayangkan itu, Pak. Karena apa? Ini PSN, Pak. Instruksi Presiden lagi. Maka kami yang membidangi bergerak secara cepat untuk mengadakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Menjaga nama baik Kabupaten Subang juga. Jangan sampai ketinggalan dari kabupaten lain, dan alhamdulillah untuk Subang masih dalam kondisi yang sangat baik untuk pelaksanaan Inpres ini. Cepat juga ya, 1 bulan. 1 bulan memang kita ditargetnya seperti itu. Datang lagi sesudah itu perintah lagi dari pusat untuk melegalkan, Pak, membadan hukumkan Koperasi Merah Putih itu harus berbadan hukum dan berakta pendirian. Dikasih waktu lagi 1 bulan, yaitu bulan Juni. Bulan Juni kita full mensosialisasikan kembali untuk membadan hukumkan ke notaris. Selama bulan Juni ini Koperasi Desa Merah Kabupaten Subang 1 bulan pas. Walaupun di injury time, kalau tidak salah ada 2 koperasi, 7 koperasi yang belum berbadan hukum, sampai dari Deputi Hukum Jawa Barat turun membantu kita. Karena ini instruksi Presiden. Untuk pelegalan itu? Pelegalannya, jangan sampai lewat deadline. Alhamdulillah Subang pas. Jadi Koperasi Desa Merah Putih Kabupaten Subang itu sudah terbentuk kepengurusannya, sudah berbadan hukum dan berakta notaris sebanyak 253 KDKMP itu. Iya, karena percepatan, karena KDKMP ini ada 2 yang penting ya, 2 aturan yang penting, yaitu Inpres nomor 9 dan Inpres nomor 17. Selain itu ada surat edaran dari Kemendes, surat edaran dari SKB 4 Menteri, dan juga surat edaran dari Kemendagri untuk percepatan ini. Jadi bukan hanya 1 kementerian. Jadi dalam tahapan pembentukan ini 1 bulan pembentukan kita laksanakan dengan aman, selesai. Tahap kedua pelegalan juga sudah selesai. Pengembangan ini? Ya, Kabupaten Subang sudah beres dan di-launching oleh Bapak Presiden tanggal 12 Juli kalau tidak salah. Seperti itu. Maju ke tahap pengembangan. Ini nih tahap yang paling susah. Tahap pengembangan ini atau tahap operasional. Itu mulai dari bulan apa kalau? Tahap pengembangan ini ada jeda waktu kosong Agustus, kalau tidak salah Agustus dan September itu kita coba isi dengan memberikan pemahaman ke Koperasi Merah Putih mulai antar kecamatan, sosialisasi tentang tata kelola perkoperasian. Itu dari Dinas Koperasi, walaupun tanpa ada anggaran kegiatan, kewajiban kita juga dan memang sudah tusi kita sebagai kegiatan ke lapangan kita laksanakan. Itu dari DKOPP? DKOPP, tanpa ada apa-apa kita oke lah, ini pekerjaan kita. Selanjutnya sekitar bulan Oktober itu masuk ke tahap pengembangan, Pak. Tahap pengembangan di situ ada kita sosialisasikan juga ke masyarakat atau ke pengurus Koperasi Merah Putih tentang Bank Himbara yang nanti akan memberikan permodalannya, Himpunan Bank Negara, terus juga nah ini yang lebih penting, pembangunan Koperasi Desa Merah Putih. Nah, dalam tahap pengembangan ini ada pembangunan fisiknya ya, Pak? Fisik. Jadi pembangunannya ini ada gerai, ada kantor Koperasi Merah Putih, dan juga ada wasedanya. Gerai. Beda-beda atau sama? Satu koperasi itu 3 sama. Gitu. Jadi se-Indonesia itu sama dengan luasan lahan minimal 600 meter persegi. Idealnya itu 1.000.
Nah, oleh siapa ini kegiatannya dilaksanakan? Bukan tidak dari mana-mana, tetapi pusat menunjuk Agrinas, Pangan, dan juga TNI untuk melaksanakan percepatan pembangunan. Oke. Jadi yang sekarang di desa-desa sedang ada pembangunan, jangan kaget. Itu memang pemerintah pusat memerintahkan Agrinas Pangan dengan pihak TNI untuk membangun Koperasi Desa Merah Putih. Nah, sampai saat ini sudah berapa yang dibangun dan berapa koperasi yang sudah ada? Oke. Koperasi Merah Putih yang sudah dibangun di Kabupaten Subang, tahap pembangunan proses ya, belum selesai dalam tahap pembangunan. Sampai dengan kemarin, hari kemarin kita datanya bergerak, untuk Jawa Barat kita masih yang tertinggi kalau tidak salah. Oh. Masih yang tertinggi. Kita iya, tercepat ya, tercepat karena kemarin kita rakor, mereka ada yang 60, ada yang baru 70 kurang. Ya pembangunan itu. Iya, kalau Subang itu sudah 88. Wow. 88. Ini data juga kita sama, data dengan Kodim, data dengan DKUPP sama, karena kita bekerja bersama, Pak. Oke. Yang melaksanakan pembangunan pihak TNI dengan Agrinas, kita mencatat progres apa saja yang sudah jalan. Dari 88 ini ada yang baru 2%, ada yang sudah 50% sampai atap. Itu sama, polanya sama, bentuknya sama. 20 kali 30 untuk bangunannya, tidak boleh lebih, speknya pun sama. Grey, kantor dan juga gudang. Jadi satu set gitu ya Pak. Satu set. Itu pembiayaannya langsung dari pusat. Tidak, daerah itu hanya sebatas kita mencatat, terus juga mendampingi, terus juga memberikan sosialisasi kepada pengurus Koperasi Merah Putih. Di mana di Koperasi Merah Putih ini nanti ada usahanya, ada klinik, ada cold storage, ada simpan pinjamnya juga, ada sembakonya. Nah, usaha-usahanya seperti itu. Nah, itu kan model bisnisnya ya Pak? Iya. Tadi kan fisiknya ada 88 yang sudah sedang dibangun. Iya, betul. Sedangkan Koperasi Desa sendiri totalnya saat ini sudah berapa Pak? Koperasi Desa Merah Putih di Subang itu 253. Yang sudah berjalan? Kalau yang sudah berjalan baru 25. Oke. Dari 25 ini Koperasi Merah Putih menurut saya sebagai Kabid Koperasi merupakan suatu kebanggaan walaupun baru 25. Kenapa? Ini belum berjalan sarananya belum ada pun, ya, baru dibangun gudangnya, nanti alat-alat transportasinya dan lain sebagainya, sudah ada koperasi yang berjalan. Malah progresnya bagus. Saya contohkan koperasi desa yang ada di Tanjungwangi, koperasi desa di Tanjungwangi, koperasi desa Cidadap, koperasi desa Cidahu, silahkan dicek, koperasi desa Bongas, dan koperasi Karangmukti diantaranya Cipendei, itu sudah berjalan. Kebanyakan model bisnisnya apa itu? Kalau ada yang pupuk, ada yang produksi konveksi. Kalau Karangmukti sudah bekerja sama dengan MBG, Cidadap dengan pertaniannya, ya, MBG ada ya Pak? Ya nanti ke sana mengarahnya Pak. Oh, gitu. Terus Tanjungwangi dengan sembakonya. Malahan untuk Kopdes Tanjungwangi, mereka belum datang permodalan, dengan mereka mindset untuk usahanya berjalan. Mereka sudah bisa menghasilkan per minggunya, malahan dia kemarin laporan sudah bisa ada honor untuk pegawainya. Nah, itu akan saya jadikan sebagai bahan koperasi unggulan. Ya. Nah, kan tadi total Koperasi Desa Merah Putih itu ada 253, sedangkan yang sudah berjalan ini ada 25 ya Pak? 25. Nah, berarti kan ada sebuah kendala nih Pak, kan jumlahnya agak jomplang. Iya. Nah, kira-kira apa kendalanya Pak? Kendala di Koperasi Merah Putih ini, jadi Koperasi Merah Putih itu dibentuk bukan bottom up, bukan dibentuk oleh masyarakat yang punya keinginan untuk inisiatif, tetapi top down, dari atas ke bawah, diinstruksikan untuk ada di setiap desa. Kendalanya banyak yang tidak memahami tentang regulasi ataupun cara berbisnis dari Koperasi Desa Merah Putih. Tetapi kendala-kendala tersebut termasuk dalam SDM-nya, sumber daya manusianya, orang teh kudu bisnis naon.
pada waktu pembentukan kadang-kadang terbentuk saja, tetapi tidak paham orang kudu kumaha dan lain sebagainya. Tetapi pemerintah sudah mempersiapkan hal tersebut. Itu kendalanya. Untuk kendala di SDM. Kalau kendala di pembangunan Koperasi Daerah Merah Putih itu kendala di penyediaan lahan. Penyediaan lahan di desa-desa untuk Koperasi Desa Merah Putih. Jadi untuk lahan 20 kali 30 itu banyak desa yang tidak mempunyai lahan tersebut, dan lahan tersebut harus aset desa. Apabila bukan aset desa, misalkan BUMN dan lain sebagainya, harus dimohonkan. Karena apa? Si Koperasi Desa Merah Putih ini nanti itu akan menjadi aset desa. Nah, jadi kendalanya satu SDM. Kalau dari pembangunan mungkin lahan, ketersediaan lahan. Satu, kedua, ketiganya mungkin untuk kendala di Koperasi Desa Merah Putih ini permodalan. Tetapi untuk permodalan itu nanti akan ada di tahap pengembangan operasional sesudah bangunan-bangunan ininya selesai, termasuk sarana-sarana yang lainnya. Gitu. Berarti Kopdes Merah Putih ini ada yang sudah jalan duluan sebelum bangunan, ada juga yang nunggu setelah dibangun ya Pak? Betul. Jadi terbagi dua. Sekarang ini ada yang sudah inisiatif membangun atau berjalan usahanya, ada yang menunggu nih, gitu kan. Tetapi mereka menunggu itu kami dari DKUPP dari bidang koperasi tetap memberikan pengetahuan tata kelola perkoperasian. Pemerintah pusat ini sudah menyikapi terkait SDM. 1 bulan kemarin pemerintah pusat melalui dinas provinsi mengadakan pelatihan, diantaranya pelatihan untuk sumber daya manusianya. Dilaksanakan melalui mandiri yaitu LMS selama 3 hari. Dilaksanakan juga secara klasikal di Kerawang. Klasikal itu secara tatap muka di Hotel Resinda selama 2 hari 2 hari. Untuk Subang itu sekitar 1 minggu. Di 2 hari-hari dibagi 6 beach kalau nggak salah. Itu biayanya dari mana Pak Deden? Apakah dari pemerintah daerah? Di mana enggak? Ini dari pusat. Karena ini pusat, dibiayai oleh pusat melalui provinsi. Provinsi mengadakan kegiatan, dibiayai untuk biaya hotelnya, untuk biaya pematerinya. Semua dari pusat. Dari pusat, termasuk uang saku dan juga pengganti transport. Dan ini sudah dilaksanakan. Tahap pelatihan awal untuk kendala SDM sudah dilakukan, walaupun hanya tahap pertama. Mungkin kedepannya ada tahap kedua, ketiga, dan empatnya. Karena ini masih belum ini. Tetapi gini Pak Deden, misalkan kumaha iteh kan tadi teh ya di Kabupaten Subang itu di DKUPP itu orangnya terbatas. Nah, itu gimana Pak? Alhamdulillah karena ini proyek pusat, jadi pusat memikirkan. Karena ini Pak gini, contoh di suatu kabupaten tidak ini, yang personilnya hanya 2, 3, 4 orang, otomatis kan cek urang Sundana memual kagalai lah pegawaian ngurus 300 Koperasi Desa Merah Putih keopatan. Pemerintah pusat sudah memahami, maka kemarin di bulan November, Oktober, Desember 3 bulan mereka menurunkan bantuan tenaga untuk satu legalitas administrasi di Koperasi Merah Putih, 2 pendampingan. Untuk di Kabupaten Subang itu pemerintah pusat menurunkan 25 bisnis asisten dan 2 PMO sebagai manajerialnya. 25 orang ini diturunkan oleh pemerintah pusat untuk membantu Dinas Koperasi Kabupaten Subang memberikan pendampingan terhadap tata kelola ataupun bisnis koperasi tersebut nanti akan seperti apa. Nah, dari mana ini orangnya mungkin ya? Kan banyak banget nih Pak. Iya. Rekrutmennya seperti apa? Pasti ditanya gitu. Geuning urang teu nyaho, teu diumumkeun. Soal rekrutmen itu gimana? Kumaha cenah? Nah, ini juga karena ini pusat, saya juga awalnya tidak tahu, mereka datang membawa SK dari provinsi bahwa kami ditugaskan untuk berada di pusat, jadi direkrutnya oleh pusat langsung melalui mungkin daftar online dan lain sebagainya. Jadi kami hanya menerima hasil rekrut yang dilaksanakan oleh pusat, 25 orang tersebut ditambah 2 PMO. Alhamdulillah dengan adanya mereka kami terbantu. Intinya pemerintah pusat tidak membiarkan daerah berjibaku sendiri lah Pak. Tidak Pak, alhamdulillah tidak Pak. Dan ini sangat ini Pak, sangat membantu kami.
Karena di pemerintah daerah Kabupaten Subang, mohon maaf ya, untuk anggaran kegiatan dan lain sebagainya, kita fokus ke infrastruktur, mendukung juga program Pak Bupati yang memang harus berjalan dengan sukses. Pemerintah pusat menurunkan itu, jadi tidak terlalu membebani kepada pemerintah daerah itu. Oke, ini ada pembahasan yang cukup menarik juga Pak soal BUMDes. Kan orang-orang mungkin masyarakat masih ada yang berpikir bahwa kan ayah BUMDes Saingan, kumaha itu ya? Ya. Penjelasannya Pak. Ini merupakan program pemerintah. Dua-duanya program pemerintah yang sangat baik. BUMDes bagus, Koperasi Desa Merah Putih juga bagus. BUMDes sudah berjalan, alhamdulillah. Koperasi Merah Putih sekarang sedang ada dan nanti berjalan juga syukur. Tidak menjadikan suatu persaingan, karena ada pola yang berbeda. Ya, dengan BUMDes dengan KDMP. Tetapi nanti di level bawah itu akan menjadi sinergis. Karena apa? Koperasi Desa Merah Putih ini ya ex officio bahwa ketua pengawas Koperasi Merah Putihnya itu adalah kepala desa. Betul. Jadi nanti akan beriringan, bersinergi. Contoh, BUMDes sudah berjalan mungkin ya. BUMDes sudah berjalan tentang usaha telur ayam. Maka Koperasi Merah Putih menampung, disimpan di gudang Koperasi Merah Putih untuk menyalurkannya, misalkan kolaborasinya seperti itu. Koperasi Merah Putih misalkan sudah ada kerjasama dengan SPPG sebagai supplier seperti itu. Jadi tidak ada hal-hal yang lain. Memang secara awam orang berpikir wah iya mah pasti jadi saingan. Mudah-mudahan tidak seperti itu dan tidak akan untuk Merah Putih nanti akan selalu bekerja sama dengan pihak-pihak untuk memajukan desa tersebut. Intinya bersinergi ya, saling sinergi ya, Pak. Betul. Nah, untuk tahun 2026 nih Pak, KDKMP di Subang ini rencananya akan seperti apa? Nah, ini Pak, jadi gini. Untuk 2026 itu untuk KDKMP kita tetap kalau program pusat itu pembangunan sampai 100%. Mungkin sampai bulan Maret lah, mudah-mudahan terbangun semua. Sesudah terbangun semua nanti akan turun kendaraan operasionalnya. Misalkan truk, itu disuplai Pak. Terus kendaraan bermotornya atau catornya, seperti itu. Nah, untuk pemerintah pusat mereka sudah merencanakan. Kalau untuk pemerintah daerah, mungkin kami juga paham dengan keadaan daerahnya ataupun keadaan di kita akan memaksimalkan di kinerja kita terhadap pemahaman. Karena untuk anggaran ke KDKMP untuk 2026 kami di DKUPP kemarin bukan tidak menganggarkan ya, kita lebih fokus ke infrastruktur dulu. Karena Pak Bupati juga lagi fokus di infrastruktur. Iya, kita dukung aja dulu karena ini masih PSN, masih pusat, mungkin pusat masih bisa menghandle dan juga memberikan hal-hal yang terbaik untuk KDKMP. Yang penting pemerintah daerah dalam hal ini selalu siap mendukung dalam kegiatan KDKMP. Oke Pak, terakhir Pak, Ya. target tahun depan untuk KDKMP sendiri seperti apa targetnya? Target yang kita laksanakan yaitu untuk KDKMP mudah-mudahan untuk tahun depan itu sesudah bulan Maret itu sudah terbangun. Yang usahanya yang asalnya 25 minimal sudah 50% berjalan gitu kan. Yang ketiganya terlihat misalkan potensi yang ada di desa-desa tersebut tergali dan bisa dilaksanakan usahanya oleh Koperasi Desa Merah Putih. Dan juga pemahaman tentang tata kelola perkoperasian Merah Putih untuk kedepannya target kita semuanya sudah sangat memahami tentang tata kelola perkoperasian. Oke, siap Pak Deden, terima kasih banyak waktunya, tidak terasa setengah jam. Kurang. Memang kalau ngobrol tuh kadang-kadang nggak kerasa tiba-tiba udah setengah jam aja. Dan memang ini sangat hanya sekilas saja yang saya sampaikan untuk lebih karena mungkin keterbatasan waktu juga itu. Betul. Siap Pak Deden, terima kasih banyak waktunya. Siap. Jadi itu podcast hari ini soal bincang-bincang Pasundan soal Koperasi Desa Merah Putih. Terima kasih sudah menonton. Saya Faisal, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.